Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nuraini, mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan lanjutan dari SAP 1, yaitu SAP 2, untuk memenuhi mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Pengertian SAP 2. SAP 2 adalah model arsitektur komputer yang lebih canggih dibandingkan dengan SAP 1. Model ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara kerja CPU, serta interaksi antara komponen-komponen dalam sistem yang lebih kompleks. SAP 2 sering digunakan dalam pendidikan yang memperkenalkan siswa pada konsep-konsep arsitektur komputer yang lebih maju. Adapun komponen utama SAP 2 yaitu yang pertama bus. Saluran yang sama seperti pada SAP 1 menghubungkan berbagai komponen dan memungkinkan transfer data. Yang kedua, Memory Address Register atau MAR. Penyimpanan alat data atau instruksi di memori yang akan diakses. Yang ketiga, Memory Buffer Register atau MBR, yaitu menyimpan data yang diambil dari atau akan ditulis ke memori. MBR berfungsi sebagai buffer antara CPU dan memori. Yang keempat yaitu program counter atau PC, yaitu mengarahkan ke alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Yang kelima, infrastruktur register atau IR, menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi. Yang keenam, control sequencer yang mengendalikan aliran instruksi dan signal kontrol yang mengatur operasi komponen lainnya. Fungsi SAP 2 yaitu untuk mengakses instruksi yang diberikan dalam bentuk kode biner. Proses ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, parse, mengambil instruksi dari memori dan menyimpannya di instruksi register. Yang kedua, dekode, menginterpretasikan instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan diambil. Yang ketiga, execute, melakukan operasi menggunakan ALU dan menyimpan hasilnya di register yang sesuai. Yang keempat, store, menyimpan hasil ke memori jika diperlukan. Yang kelima, update program counter, memperbarui program counter untuk menunjukkan dan instruksi berikutnya. Adapun instruksi SAP 2. Yang pertama yaitu LAD atau load the accumulator, mengisi akumulator dengan data dari memori dengan alamat yang ditentukan, yaitu 000H dikurang FFFFH. LAD 2000H. Start atau store the accumulator, simpanan isi dari akumulator ke memori dengan alamat yang ditentukan, yaitu start 7A7AH 3 ADD. Ditentukan data dari register tertentu dengan data di akumulator atau ADDB. 4. Kurangkan data dari register tertentu dari data akumulator sub C. 5. In atau input, pindahkan data dari port tertentu atau 1 atau 2 ke akumulator in 02H atau input dari port 2. 6. Out atau output, pindahkan isi akumulator ke port output tertentu 3 atau 4, out 04H atau output ke port 4. 7. HLT atau hard, hentikan pemrosesan HLT. 8. JMP atau JUMP,
mengambil interaksi selanjutnya di lokasi memori yang telah ditunjukkan alamatnya atau JMP 3000H. 9. JZ Jump in zero, lompatan ke lokasi memori tertentu jika isi akumulator 0 atau zero flag Z bernilai 1. JZ 3000H. 10. JNZ Jump in not zero, lompat ke lokasi memori tertentu jika akumulator tidak 0 atau zero flag Z bernilai 0. JNZ 3000H. Kelebihan dan kekurangan SAP2. Kelebihannya yaitu kompleksitas yang ditingkatkan. SAP2 menawarkan fitur yang lebih canggih, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang arsitektur komponen modern. Edukasi yang efektif. Model ini sangat berguna dalam pendidikan untuk memperkenalkan konsep-konsep yang lebih kompleks seperti pengendalian alur dan manajemen memori. Visualisasi interaksi komponen, yaitu SAP2 memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana berbagi komponen saling berinteraksi dalam sistem komputer. Kekurangannya yaitu lebih sulit dipahami. Dengan meningkatnya kompleksitas, SAP2 mungkin lebih sulit dipahami dibandingkan dengan SAP1, terutama bagi pemula. Keterbatasan dalam sistem nyata, meskipun lebih canggih SAP2, tetapi memiliki batasan mencerminkan sistem komputer nyata yang lebih kompleks. Kesimpulan dari SAP2 adalah model arsitektur komputer yang lebih maju dibandingkan dengan SAP1 menawarkan pemahaman yang lebih dalam tentang pemrosesan data dan interaksi antara komponen dengan fitur yang lebih kompleks dan kemampuan yang lebih baik. SAP2 sangat bermanfaat dalam pendidikan arsitektur komputer. Meskipun memiliki tantangan dalam pemahaman, kelebihan dari SAP2 sebagai alat edukasi menjadikan penting dalam pengajaran dan penelitian di bidang ini. Contoh arsitektur SAP2 seperti ini, yaitu yang terdiri dari hexadecimal keyboard encoder, input part 1, input part 2, VC, MAR, 64K memori, MDR, IR, akumulator, ALU, flank, temporer register, register B, register C, output part 2, hexadecimal display, output part 1 terdiri dari Schiller Out acknowledgement. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.